Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan mengenai hadis tentang perintah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ahmad Fadilah, yang kedua ada Zikrima Aulia Khairun Nisa, yang ketiga ada Nizar Maulana, dan yang keempat ada Yasin Ahmad. Hadis tentang perintah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islami tar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor 2311 dan yang lainnya. Penjelasan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat dari kabilah Bani Daus, Yaman. Di masa jahiliyah, ia bernama Abdus Syams. Lalu di masa Islam, namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah masuk Islam melalui dakwah Tufail bin Amr bin At-Tausi. Ia masuk Islam saat muda dan pada usia 26 tahun, ia hijrah ke Madinah menyusul Rasulullah SAW. Dan saat itu Rasulullah telah memerankan perang Khaybar. Di Madinah, Abu Hurairah tinggal di Masjid Nabawi, menjadi ahlus sufah, tidak seperti mayoritas sahabat yang sehari-harinya bekerja. Abu Hurairah memfokuskan diri untuk lazamah bersama Rasulullah SAW. Ia selalu hadir ketika Rasulullah mengajar di Masjid Nabawi, dan adalah selalu mengikuti kemanapun Rasulullah pergi. Maka dalam waktu singkat, Abu Hurairah mendengar demikian banyak hadis dari Rasulullah. Dengan keistimewaannya yang tak pernah lupa hadis sejak didoakan Rasulullah, ia menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, meskipun hanya menjumpai Rasulullah selama 4 tahun. Abu Hurairah dikenal selalu menggunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat dan menjauhi hal yang sia-sia. Sepeninggal Rasulullah, ia memiliki rumah dan berkeluarga. Di sepertiga malam terakhir, ia membangunkan keluarganya agar bisa sholat tahajud. Jadi, Abu Hurairah termasuk terdepan dalam mengamalkan hadis yang ia riwayatkan ini. Husn artinya adalah kebaikan. Bisa juga bermakna kesempurnaan. La ya'ni artinya adalah tidak bermanfaat, baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Bisa pula bermakna sia-sia. Hadis ini pendek, tetapi maknanya dalam dan mengandung pelajaran yang sangat luas. Para ulama mengistilahkan dengan jawami'ul kalim, yang artinya yaitu kalimat yang singkat dan padat, bahwa di antara tanda kebaikan Islam dan kesempurnaan iman seseorang adalah meninggalkan perkara yang sia-sia, perkara yang tidak bermanfaat baginya, baik di dunia maupun di akhirat. Kandungan hadis dari meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Yang pertama, membangun masyarakat mulia. Hadis ini merupakan bahwa Islam membangun masyarakat mulia, masyarakat yang dipenuhi dengan kebaikan di dunia, yang kemudian mengantarkan kepada kebaikan di akhirat. Ciri utama masyarakat mulia adalah masyarakat yang menggunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat dan menjauhi perbuatan yang sia-sia. Kemudian menjadi masyarakat yang produktif. Kemudian yang kedua, tanda kuat dan lemahnya iman. Hadis Arba'in Nawawi ke-12 menunjukkan bahwa meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat merupakan tanda sempurnanya iman. Mafhum mukhalafahnya menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat merupakan tanda lemahnya iman. Yang ketiga, prinsip manajemen waktu. Hadis ini mengajarkan prinsip manajemen waktu, yakni
hanya mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Sebaliknya, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karenanya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak suka melihat pemuda yang melamun, sebab melamun tidak bermanfaat baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Melamun termasuk aktivitas yang sia-sia. Demikian pula aktivitas lain yang tidak bermanfaat harus ditinggalkan, apalagi kalau aktivitas itu justru merugikan orang lain dan merugikan akhirat kita. Misalnya gibah, membuli orang, menyakiti orang lain, dan sebagainya. Yang keempat, jalan keselamatan. Tidaklah sebuah perkara akan berakibat mencelakakan manusia, kecuali Allah haramkan perkara itu. Tidaklah suatu perbuatan menjerumuskan ke dalam kehancuran, kecuali Allah larang perbuatan itu. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat adalah jalan keselamatan, sebab tidaklah seseorang bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat kecuali ia juga pasti bisa meninggalkan yang haram. Yang kelima, Muslim itu menjaga diri. Islam menuntun seorang Muslim untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya, apalagi kalau hal itu merugikan orang lain. Islam mengajarkan seorang Muslim menjaga diri agar tidak melakukan hal yang sia-sia, apalagi kalau itu merugikan orang lain. Yang keenam, pentingnya tazkiyatun nafs. Hadis Arba'in Nawawi ke-12 ini juga menunjukkan betapa pentingnya tazkiyatun nafs. Pentingnya membersihkan hati, dan di antara tanda hati yang bersih adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Sebaliknya, ketika seseorang menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu merupakan tanda hati yang tidak bersih, sebab ia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, tanda bahwa Allah berpaling dari seseorang adalah jika seorang hamba menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.